Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini Kak Rina mau menanyakan kabar adik-adik dulu ya sebelum kita mulai. Adik-adik hari ini gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar kelas 4 tema 7, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Di pembelajaran 1, kita akan belajar bahasa Indonesia IPA di halaman 91 sampai dengan 101. Nah, adik-adik, kamu sudah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bagaimana sikapmu atas keragaman itu? Nah, ini ada bacaan dengan judul supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Boleh adik-adik baca dahulu ya. Nah, ini boleh di-pause dulu atau boleh juga dibaca dari buku adik-adik. Nah, ini akan kita bahas bersama-sama bersama Karina ya. Untuk tugas di bagian ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok bersama 4-5 temanmu. Bacalah dalam hati teks supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini yang tadi ya. Nah, kita akan jawab yang pertama. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan di atas? Nah, kita diminta untuk mencari kata sulit adik-adik. Nah, kalau ada, tuliskan lalu cari artinya. Nah, ini Kak Arina akan contohkan kata-kata mungkin yang baru adik-adik lihat di sini ya. Nah, kalau nanti adik-adik temukan yang lain juga boleh ya. Ini referensi dari Kak Arina. Yang pertama, adat. Ini adalah aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Lalu ada toleransi, yaitu bersikap menghargai orang lain. Lalu ada ibadah, perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang keempat, kebudayaan yaitu hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Yang kelima, persatuan adalah gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya beberapa bagian yang sudah bersatu. Lalu yang nomor dua. Yang nomor dua ini tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks di atas tadi. Nah, Karina buat di sebelah kanan yang pertama paragraf 1. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Paragraf kedua, salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati. Yang ketiga, untuk paragraf ketiga, menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Lalu yang paragraf keempat, kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain. Ya. Lalu yang ketiga, mengapa kita harus melaksanakan ajakan pada teks tadi adik-adik? Nah, kita harus melaksanakan ajakan karena untuk dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian berikutnya, di bagian ayo bercerita, ceritakan hasil diskusi kelompokmu lalu dibandingkan ya. Kemudian berikutnya, kita akan mempelajari tentang magnet adik-adik dan daya tarik ya. Nah, ada kegiatan yang akan kita lakukan. Kegiatan ini membutuhkan beberapa alat ya, yaitu sediakan magnet batang atau magnet mainan yang biasa ditempel di pintu lemari es ya atau lemari kulkas. Ya, kemudian benda lainnya adalah jarum pentul ya, kemudian peniti, pensil, kerikil dan daun. Letakkan di atas meja. Nanti didekatkan pada magnet kita ke benda-benda ini tadi seperti digambar. Lalu catatlah hasil pengamatan. Nah, hati-hati saat menggunakan jarum pentul dan peniti ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan Karina lihat dulu ya, ini sepertinya masih panjang penjelasannya. Nah, ini masih lanjut ya. Nah, berdasarkan kegiatan, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman. Nanti dituliskan dalam bentuk hasil pengamatan ya.
Nah, dari kegiatan yang sudah dilakukan, ternyata jarum pentul dan peniti dapat ditarik oleh magnet ya. Jadi jarum pentul ya yang dapat ditarik, sementara pensil, kerikil, dan daun tidak dapat ditarik oleh magnet. Jarum pentul dan peniti dapat ditarik oleh magnet karena terbuat dari bahan logam. Kemudian yang berikutnya ada percobaan lain. Jadi ada dua buah magnet batang seperti ini. Magnet itu biasanya ada kutub adik-adik ya atau ujung ya, ujung A dan ujung B ya, atau bisa juga disebut kutub utara dan kutub selatan ya, atau ujung A atau ujung B sama saja. Nah, ini langkah-langkahnya boleh dilakukan ya. Kemudian kita akan mengisi di bagian ini ya. Yang pertama, ujung A, yang ini ya. Nah, seperti ini, ujung A, magnet 1, ya ini magnet 1, didekatkan ke ujung A. Ya, ujung A dengan ujung A. Nah, hasilnya kedua ujung magnet saling tolak-menolak. Lalu yang kedua, ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2. Nah, kalau yang ini, mereka akan saling menarik. Lalu yang ketiga, ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet yang kedua. B ketemu A. Nah, ini dia saling menarik. Lalu yang terakhir keempat, ujung B dengan ujung B. Nah, ini menolak. Nah, hasil pengamatannya ya, di bagian ini ya, hasil pengamatannya adalah dari kegiatan yang telah dilakukan, saya mengamati bahwa dua ujung magnet yang senama akan tolak-menolak, sementara dua ujung magnet yang tidak senama akan tarik-menarik. Yang senama tuh maksudnya tadi yang ujung A dengan A itu senama, B dengan B juga senama, yang tidak senama berarti yang A dengan B ya. Nah, berikutnya, nah, gaya interaksi dua buah magnet misalnya dengan didekatkan akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Nah, adik-adik, magnet itu juga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya, yaitu salah satunya untuk pembuatan kompas. Nah, karena seperti kita sudah ketahui, kompas ini digunakan untuk menunjukkan arah ya. Nah, di kompas biasanya ada arahnya, arah mata angin ya, ada utara, selatan, timur, barat. Nah, sekarang kita ada percobaan lain menggunakan uang logam ya. Nah, dibaca dahulu langkahnya, lalu kita akan mendiskusikan beberapa jawaban di bawah ini ya. Nah, ketika uang logam dilempar ke atas, maka uang tersebut akan jatuh kembali ke bawah. Nah, uang jatuh kembali ke bawah karena adanya gaya gravitasi bumi. Semua benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh kembali ke tanah. Misalnya saja bola, pensil, penghapus, dan kertas akan jatuh ke tanah setelah dilemparkan ke atas. Nah ya adik-adik, nah kemudian yang berikutnya sebetulnya biasanya Karina tidak menjawabkan bagian ini ya. Bagian ayo renungkan itu biasanya cerminan dari apa yang sudah adik-adik pelajari. Tapi Karina akan berikan gambaran cara menjawabnya ya. Karena kadang-kadang suka ada yang tanya nih di kolom komentar ya. Nah jadi Karina akan coba mulai sekarang yang bisa Karina bantu jawabkan akan Karina contohkan. Nah, yang pertama, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Nah, hari ini tadi kita belajar tentang informasi yang kita ketahui atau yang baru kita ketahui dari teks bacaan, terus juga menyampaikan pendapat kepada orang lain. Ya, dan juga Karina tambahkan tadi tentang magnet ya, magnet dan gaya tarik. Ya, dan gaya tarik. Oh, ada juga gravitasi ya tadi adik-adik ya. Gravitasi. Lalu apa manfaat dari gaya magnet? Nah, manfaatnya tadi di kehidupan sehari-hari digunakan untuk kompas. Lalu apa manfaat dari gaya gravitasi? Gaya gravitasi bermanfaat untuk menjaga semua benda tetap berada di permukaan bumi dan tidak melayang-layang di udara. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat ya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.